Dan yang selanjutnya ada kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengeluaran agregat perlulah dikurangi melalui pengurangan dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kemudian ada kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam tiga jenis tindakan, yaitu satu, melakukan jual beli surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini menunjukkan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan di atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan di atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Kemudian operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung pada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian menghadapi masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembelian itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan telah menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut, mereka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, dan kegiatan ekonomi negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih di dalam masa inflasi, di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan ini, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, keadaan harus wujud dalam perekonomian. Keadaan tersebut adalah bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan ini, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, keadaan harus wujud dalam perekonomian. Keadaan tersebut adalah
Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu, bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak mengalami perubahan. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan berhasil apabila bank-bank perdagangan tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi. Dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuan apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan ini. Dalam teori ini, bank sentral dapat secara efisien mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar. Di sebagian negara, operasi pasaran terbuka tidak dapat dijalankan oleh karena pasar uang dan pasar modalnya belum berkembang, dan sebab itu jumlah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tidak dapat mencukupi. Dan yang selanjutnya, mengubah suku bunga dan diskon. Dalam menjalankan tugasnya untuk kegiatan bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabahnya. Untuk mencapai tujuan ini, ada dua langkah yang dapat dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangan, yang cadangannya adalah kurang dari minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral. Pertama, dengan memberikan pinjaman. Kedua, dengan memberikan surat-surat berharga tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalam melakukan pembelian surat-surat berharga, bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai seperti sertifikat Bank Indonesia. Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga di dalam memberi pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjaman yang diterimanya. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskon dan sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskon atau suku bunga atau bank rate. Peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan menurunkan suku diskon. Dengan penurunan suku diskon, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjamkan bank sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila bank sentral mengurai kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskon perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskon ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikin suku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikannya. Oleh karenanya, para pengusaha enggan membuat pinjaman-pinjaman yang diberikannya. Oleh karenanya, para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi negara akan menurun. Dan yang selanjutnya, mengubah tingkat cadangan minimum. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru
dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kebijakan cadangan atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua dua tindakan di atas dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskon tidak mewujudkan efek yang diharapkan apabila kelebihan banyak terdapat di bank-bank perdagangan. Di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Sebagai contoh, misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah 20%, tetapi bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Dalam keadaan seperti ini, operasi pasar terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi 25%. Kemudian kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu satu, pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Kemudian yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberi pinjaman-pinjaman dan melaksanakan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara terpilih ini bukanlah bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang diwujudkan oleh bank perdagangan melalui kegiatan mereka meminjamkan dari menginvestasikan uang di pasaran uang dan pasaran modal. Dalam kebijakan ini, yang diawasi adalah bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Untuk menggalakkan perkembangan sektor industri, Bank Sentral dapat membuat pengarahan kepada bank-bank perdagangan untuk meminjamkan sebagian uangnya untuk usaha-usaha investasi di bidang industri. Di samping itu, Bank Sentral dapat pula mengarahkan agar lebih banyak pinjaman dilakukan oleh bank perdagangan untuk menggalakkan perkembangan sektor pertanian, terutama kegiatan yang diusahakan oleh petani dan pengusaha kecil. Salah satu langkah kebijakan dalam menjalankan kebijakan ini adalah Bank Sentral dapat mengarahkan bank-bank perdagangan untuk memberikan pinjaman ke sektor dengan syarat-syarat ringan, misalnya suku bunga adalah rendah. Beberapa contoh lain langkah-langkah Bank Sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah: satu, mengarahkan supaya bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat pula dilakukan ke atas. Satu, pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen. Kedua, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasar modal. Satu, pinjaman kepada para konsumen. Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang lahan seperti televisi, modal perabot dan alat-alat dapur untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada waktu ekonomi sedang menghadapi banyak pengurangan, pemerintah perlulah menggalakkan para konsumen untuk melakukan lebih banyak pembelanjaan. Bank Sentral dapat melaksanakan tujuan ini dengan memberikan syarat-syarat yang lebih ringan kepada peminjam pinjaman untuk membeli barang-barang, syarat yang lebih ringan kepada peminjam untuk membeli barang-barang yang tahan lama atau rumah di masa inflasi. Langkah sebaliknya perlu dilakukan. Dua, pinjaman untuk membeli saham. Sebelum berlakukan kemunduran dalam pasaran saham pada tahun 1929,
Bank sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Ketiadaan pembatasan ini menimbulkan spekulasi yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan kenaikan dan kemerosotan harga yang tinggi di pasaran saham. Ini sangatlah merugikan kepentingan masyarakat. Semenjak itu, Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan pinjaman yang dapat diberikan untuk membeli saham di pasar saham, yaitu hanya sebagian saja dari pembelian itu dapat menggunakan pinjaman dari bank. Kemudian ada pembujukan moral. Kebijakan ini dijalankan oleh Bank Sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal harus yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini, Bank Sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan ada kalanya sangat berbeda di antara satu periode dengan satu periode yang lain. Langkah-langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Tetapi ada kalanya langkah yang dilakukan lebih mempengaruhi perubahan dalam jumlah penawaran uang dari buku ke atas jenis-jenis pinjaman dari investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Ini berarti dalam menggunakan pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan moneternya, Bank Sentral menggunakan pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan moneternya. Bank sentral mungkin menjalankan kebijakan bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif. Dengan melalui pembujukan moral, bank sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu atau membuat perubahan-perubahan ke atas. Suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan, sampai di mana keinginan dari bank sentral akan dipengaruhi oleh bank-bank perdagangan, sangat tergantung kepada masing-masing bank tertentu. Oleh karena itu, kesuksesan dan kebijakan yang dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral. Kemudian efek kebijakan moneter dalam grafik. Untuk melengkapi uraian mengenai kebijakan moneter, ada baiknya apabila ditujukan bagaimana kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Pada mulanya, dimisalkan perekonomian menghadapi masalah kemunduran ekonomi dan pengangguran meningkat. Untuk mengatasi masalah, bank sentral berusaha menambah penawaran uang dan menurunkan suku bunga. Telah diterahkan bahwa apabila penawaran uang bertambah, tingkat bunga akan turun. Investasi meningkat dan sebagai akibatnya, pengeluaran agregat juga akan meningkat. Perubahan ini akan memindahkan kurva AE ke atas dan kurva AD ke kanan. Efek dari perubahan ini, kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga akan meningkat. Efek ini dapat dilihat pada gambar contoh di layar. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat penawaran agregat atau Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AE 0 dan dengan kemudian keseimbangan yang asal dicapai E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat dan pengeluaran ditujukan oleh perubahan AE0 menjadi AE1 dan pengeluaran agregat dan perubahan ini ditujukan oleh perubahan AE0 meningkat menjadi Y1. Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Efek kebijakan moneter ini dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis AD sampai AS.
Seperti ditunjukkan dalam grafik B, keseimbangan asal yaitu pada ketika perekonomian sedang mengalami kemunduran dicapai di E0, yaitu titik persilangan di antara AD0 dan AS. Keseimbangan ini adalah sama dengan keseimbangan asal dalam analisis Y sama dengan AE. Maka pada harga keseimbangan asal ini adalah P0. Oleh karena kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan menyebabkan pendapatan nasional bertambah menjadi Y0, Y1. Maka kurva AD0 akan bergeser menjadi AD1 yang melalui titik E1 di mana E0, E1 sama dengan Y1, Y0. Kurva AD1 memotong kurva AS di E2 dan ini merupakan keseimbangan AD-AS yang baru dan efek dari melaksanakan kebijakan moneter. Keseimbangan yang baru ini menunjukkan pendapatan nasional real hanya meningkat dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Mengapakah dalam analisis AD-AS pada keseimbangan yang baru pendapatan nasional ini lebih rendah dari Y1? Hal ini bersumber dari efek berikut. Pertambahan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 akan meningkatkan harga-harga dan ini mengurangi pendapatan nasional di real dan pengeluaran agregat real yaitu hanya mencapai Y2.